Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Dulur-dulur kabeh, malam hari ini kita kumpul kembali ngopi disik, ngolah pikir, diskusi asik. Sebagaimana seperti biasa kalau kita udah kumpul-kumpul begini, itu ada hal-hal yang kita bahas. Apa itu berupa unek-unek, apa itu memang permasalahan-permasalahan yang memang harus kita diskusikan di sini. Nah, malam hari ini kita berkumpul itu. Nah, ini sebentar lagi kita akan bertemu dengan Idul Adha. Nah, menurut teman-teman ini bagaimana nih? Apakah Idul Adha itu merupakan seremonial ritual atau memang hal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang setiap muslim itu harus menjalankannya? Itu apakah itu hanya sekedar seremonial gitu kan, yang artinya bisa saja kita laksanakan, bisa saja tidak gitu kan, atau memang itu udah bagian dari kewajiban kita? Nah, itu menurut pendapat teman-teman di sini itu seperti apa ya? Nah, mulai dari Bang Andri dah. Bang Andri itu gimana, Bang Andri? Oh tuh. Mengenai Idul Adha nih. Nah, ini saat ini bentar lagi kaum muslimin itu kan akan bertemu dengan yang namanya Idul Adha yang identiknya sama penyembelihan kurban. Itu kan merupakan seremonial ya, artinya upacara atau acara ritual yang memang sudah terjadwalkan. Itu apakah acara seperti ini ya sekedar acara, artinya boleh kita lakukan boleh tidak gitu, atau memang wajib gitu bagi kita yang kaum muslimin ini? Nah, menurut Bang Andri itu seperti apa? Ya, Bang Andri? Wajib. Iya, apakah itu wajib atau gimana ya? Nggak apa-apa, kita diskusi malam hari ini. Iya, kalau saya sih itu kan awalnya cerita dari Nabi siapa? Yang bermimpi ya? Ya, Nabi Ibrahim. Benar. Dan di Qur'annya juga saya belum tahu ya, apakah Idul Adha itu memang seremonialnya harus menyembelih korban kambing atau sapi. Itu kan waktu itu Ismail karena diganti kambing gitu ya. Ya, benar menurut ayatnya. Ya kalau untuk wajib apa enggaknya ya enggak sih. Enggak, ya. wajib. Oke. Nah, Mas Kris, gimana Mas Kris? Justru ya kalau gimana ya? Saya nggak tahu, yang lain aja. Oh, ya no comment nih. No comment. Enggak ngerti ya, monggo. Silakan, Bandur. Monggo Bandur. Pendapat saya itu nggak wajib, sunnah. Nah, sunnah. Oke, sunnah. Siap. Sedangkan penyembelihan itu kayak Ismail itu kan disembelih itu gantinya domba dari mana itu gimana caranya? Oh, gitu. Oke. Mau Siap. sembelih terus langsung ganti domba itu gimana caranya? Gimana caranya? Oke. Kalau kita pakai logika kayaknya nggak masuk. Nggak masuk logika kita. Ah. Oke. Siap. Apa berupa dako apa-apa kan nggak tahu. Iya. Mau sembelih langsung diganti pakai itu gimana caranya? Iya. Artinya Mbak Nur memahami ini harus ada unsur logika di dalamnya gitu. Kalau memang itu seremonial ritual, harusnya itu masuk logika. Logika. Oke, siap. Oke, bagus. Ya lagi pula Gimana Bang Andri? kalau mau untuk bersedekah masa harus nunggu bulan haji gitu ibaratnya. Itu kan orang beranggapannya kan berkurban itu. Istilahnya buat bersedekah. Kenapa harus nunggu bulan haji gitu? Oke, siap. Nah, artinya nggak mesti ya, nggak mesti di bulan ini juga. Oke, siap. Api. Pripun, Pak Tarso, tanggapannya? Kalau saya pribadi syariat ya itu, korban itu kan syariat. Sedangkan selama ini kan yang kita ambil bukan syariatnya, hakikat dari korban itu sendiri. Hakikat dari korban itu sendiri. Oke, siap. Jadi yang nanti perlu dibahas itu bukan di syariatnya,
Nanti Pak Kiai mungkin menjelaskan hakikat dari kurban itu apa. Ya. Kan di dalam Al-Quran itu kan saya pernah dengar, Arabnya juga nggak paham. Nanti mohon diluruskan. Iya. Jadi Allah itu kan nggak mau menerima darah dari binatang itu kan. Darah dan dagingnya bahkan Itu ya. kan keikhlasan kita. Keikhlasan. Hakikatnya kan ke situ. Oke. Itu aja. Nanti masalah panjang lebar penjelasan nanti serahkan Pak Oke, Kiai. oke, siap. Ya, berarti sudah ada 3 pendapat ya dari diskusi ini. Bang Andri menyatakan ya nggak wajib, gitu kan. Nah, Mbah Nur sunnah, gitu kan. Pak Tarso juga mengembalikan itu itu hanya sisi syariat, gitu. Itu hanya sisi syariat. Sementara ada hal yang memang harus bisa difahami dari situ. Iya. Ada hakikat di balik itu tuh. Ada hakikat di Ya. baliknya. Ya ada. Iya. Ya antum. Ya kan saya yang bertanya, Bang. Ya Ustadz kan mungkin punya tanggapan juga gitu. Ya memang itu seremonial ritual yang artinya memang sudah terjadwalkan. Ya kalau masalah wajib dan tidaknya gitu kan sampai saat ini saya juga belum tahu nih ya masalah hukumnya. Itu kan mungkin kalau sumbernya itu ada di Al-Quran ya mungkin ini waktunya kita ngaji. Kita bertanya sama ahlinya. Kita bertanya pada narasumber kita, Pak Kiai. Untuk itu mohon kesediaannya Pak Kiai untuk menjawab atau menanggapi diskusi ini mengenai seremonial ritual yang berhubungan dengan kurban. Itu Seremonial. ya. Seremonialnya dulu ya. Iya. Ya simpel aja sebetulnya. Ribet. Ya kalau khususnya Idul Adha itu kan ya munculnya dari mimpinya Nabi Ibrahim. Iya. Ya namanya juga mimpi ya siapa yang bisa membuktikan mimpi itu kan susah juga. Iya. Ya kan? Kalau kemudian jadi seremonial ya. Seremonial itu kan rutinitas ritual Iya. artinya. Sesuatu yang dilakukan secara rutin terjadwalkan. Iya. Misalnya setiap tahun ya tahunan, tiap tahun itu seremonial. Iya. Nah kalau Idul Adha ini kan memang khusus untuk ya umat Nabi Muhammad lah ya. Kalau untuk umat Islam dulu nggak ada orang nyembelih gitu kan. Ya kan? Sebelumnya kan belum ada lah. Iya. Idul Adha itu di umat Nabi Muhammad aja. Iya, betul. Sebelumnya kan belum ada Belum sholat ada. Idul Adha itu. Iya. Nggak ada ya. Seremonial yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Oke, siap. Ya, rutinitas ritual yang terjadwalkan secara tahunan. Setiap 10 Dzulhijjah. Ya. Ditanyakan apanya tadi hukumnya apa? Iya, apakah itu menjadi wajib, sunnah atau bagaimana kaum muslimin jika Wajib nggak ada yang mewajibkan, nggak Tidak ada ada. yang mewajibkan. Oke, baik. Yang nggak korban juga nggak apa-apa. Iya. Nggak nyembelih ya nggak apa-apa kan ya. Oke. Nggak apa-apa. Kalaupun dihukumi itu secara fikih hukumnya sunnah. Sunnah. Iya, Tapi sepakat. sunnahnya muakkadah. Sunnah muakkadah. Ya kalau bisa ya korban. Iya, siap. Gitu. Enggak ya enggak apa-apa. Enggak ini apa-apa. Dan tadi tuh Iya, Mbak. hakikat enggak Oh, hakikat ya. hakikat kurban Hakikat itu. dari Kurban maksudnya apa Ustaz? penyembelihan kurban. Nah, justru lahir pertanyaan baru dari Pak Tarso tadi. Nah, itu hakikatnya seperti apa, Pak? Apanya itu? Tentang penyembelihan kurban itu. Karena Pak Tarso tadi sedikit bawa dalil bahwa Allah tidak menerima darah dan dagingnya gitu kan. Iya. Nah, itu gimana? Ada ya. Itu ada di surat Al-Had nanti kalau mau dilihat. Coba, Bang. Coba dah. Surat Al-Ahad, Bang. Ayat berapa itu? Coba cari. Jadi layanalallah. Layanalallah. Iya. Nanti ketemu tuh surat Al-Had kalau. Iya. Coba cari ayat berapa? Ayat 27 ayat berapa? Layanalallahu luhumuha wala dimauha wala yanaluhu taqwa minkum. Jadi darah dan daging korban itu enggak akan sampai pada Allah. Yang sampai itu cuma takwa. Jadi Allah juga nggak butuh darah dan daging korban Dracula ya. Intinya semua yang kita lakukan Allah nggak butuh. Iya. Kemarin ibadah apapun yang nggak ada yang diterima. Iya. Kalau aku pasti Iya. Ya Al-Had 37. Al-Ahad 37. Nah, apa bunyinya Pak? Layyanallaha luhumuha wala dima'uha wala kiyana luhut
taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Yang muhsin. Jadi itu dasarnya emang nggak diterima. Yang muhsin takwanya itu yang diterima. Takwanya yang diterima. Sebetulnya Iya. takwa itu sendiri sebenarnya simpel kalau mau takwa. Takwa ya laksanakan perintah Allah, jauhi larangan. Udah simpel. Iya. Dan itu asal itu dilakukan, udah takwa udah. Nah, Iya. bagaimana? Iya. Setiap khutbah tuh wasiatnya itu. Maksudnya itu. Iya. Laksanakan perintah Allah, menjauhi larangan, ya kan gitu. Iya. Kalau kamu melaksanakan perintah Allah, kamu akan mendapat nikmat. Tapi kalau kamu meninggalkan perintah Allah, melakukan larangan Allah, kan artinya meninggalkan perintah itu kan larangan. Nggak boleh meninggalkan perintah, gitu kan. Melakukan larangannya ya kamu Iya. dapat sengsara pasti. Iya. Dan itu boleh dibuktikan. Iya. Simpel takwa itu, Iya. ya kan? Kalau kita nuntun kambing, kemudian dengan bangganya kita nonton kambing karena kambing kita besar, itu larangan Tuhan, larangan Allah. Apalagi ada kesombongan di dalamnya, ada riya, malah nggak ada takwa. Makanya Allah nggak butuh itu, nggak dibutuhkan itu takwaan itu. Nah, takwa itu hanya bisa diraih oleh orang-orang yang berjiwa muhsin. Makanya tadi itu basyiril muhsinin. Iya betul. Orang yang ihsan, orang ihsan itu nggak mikir apa-apa. Pokoknya dia selalu melihat Allah dalam segala hal. Kalau dia emang nggak bisa melihat Allah, dia yakin aja kalau Allah selalu melihat dia. Udah itu muhsin. Sehingga membuahkan takwa. Nah kalau itu aku harus melaksanakan perintah Allah. Karena apa? Allah selalu melihatku sekecil apapun. Aku nggak berani melaksanakan melanggar larangan Allah. Karena apa? Sekecil apapun Allah pun tahu. Bahkan Allah mengetahui apa yang dibisik-bisikan dalam hatiku. Itu muhsin. Takwa buahnya. Simpel, nggak seperti yang harus kayak gini, harus kayak enggak. Iya. Beneran. Coba aja loh itu apa? Kalau boleh kambing, boleh apa sih itu benar hasilnya tuh? Iya. Manfaat yang jelas tuh apa coba? Faktanya loh. Anak-anak muda paling kipas-kipas di jalanan itu malah kadang-kadang dorongannya ya. Malahan. Iya. Padahal kalau udah nyate dorongannya apa coba? Bir, minuman. Rata-rata begitu sih. Anak-anak muda. Mudor apa? Sebetulnya. Oh, kita mau ini mah. Ya, kurang juga. Apalagi kan di metropolitan ini ya kan. Alah makan tongseng, makan sate itu ora usah nunggu lebaran haji lah. Tutul datang. Saya berani buktikan, saya tutul tet tunggu setengah jam datang. 1 jam paling lama. Sebetulnya ya kalau niatnya untuk sosial, ya ada ya yang lebih bermanfaat. Bermanfaat. Gitu. Ya sama-sama nggak tahu kan kita. Iya. Sama-sama nggak tahu. Kalau cerita itulah ada. Tapi kalau dia bicarakan kan seremonialnya masalahnya. Betul. Awalnya tapi kalau ditanyakan idnya beda lagi. Kalau itu hari raya. Itu hari raya. Itulah satu hari raya sembelihan. Ya kan? Kenapa? Memperingati waktu Nabi Ibrahim katanya mimpi disuruh nyembelih anaknya, mimpi disuruh nyembelih anaknya. Itu memperingati. Dan ketika hari raya itu identik dengan hidangan, mau Idul Fitri maupun Idul Adha identik dengan hidangan. Cuman kalau Idul Fitri ada khas hidangan, kupat, lepet, opor, ya kan? Udang.
Tapi kalau Idul Adha hidangannya nyembelih pedus, nyembelih sapi, unta, hidangan juga ujung-ujungnya sebetulnya. Itu biar nggak makan korma terus lah. Biar gak makan kurma terus. Iya. Garut deh. Kira-kira gitu Pak. Iya siap Pak. Iya. Jadi ketakwaannya itu yang diterima. Ketakwaannya. Itu Pak Taso. Jadi Ya, apalagi kalau ada yang bilang nanti korban yang kita sembelih itu menjadi kendaraan kita waktu kita jalan di Siratal Mustaqim. Iya. Lah aku mikir aku beli wedhus kok jadi tunggangan saya waktu mau ke surga. Iya. Aku mau ke Tuban, mau ke Jawa Timur naiknya Kijang. Kijang sing rada anyar kok, Iya. Kijang doyo aja mau. Apaan salah? Lah ngono kok numpak wedhus sih. Dia numpak sapi, ditumpaki wong pitu, piye Pak? Kamu hauga. Iya kan? Iya. Nah itu loh kadang-kadang hal-hal kayak gitu-gitu itu yang membuat orang jadi pikiran ada gimana gitu. Iya. Mbok ya yang ini tujuan kita bagaimana sih beragama ini gitu sebetulnya. Saya lebih seneng itulah. Ya pokoknya intinya apa itu seremonial itu apa kalau kita bisa mengambil hikmahnya itu bisa menjadi jalan menuju spiritual. Tapi yang jadi masalah rutinitas ritual yang dijadwalkan, tetapi spiritualnya dia abaikan. Kayak haji itu kan ritual. Jadi kalau diabaikan spiritualnya nggak punya nilai. Korban kalau udah ambil dibawa dalam nilai-nilai spiritual ya lumayan. Tapi ketika enggak hanya rutinitas ritual, ya udah, ya jadwal aja ya. Ada jadwal panen tahunan, ada jadwal panen. Ada kelompok-kelompok yang panen, kalau yang kalau negara kita ini nggak ada panennya apa-apa. Kita hanya jadi objek kok. Lu korban, asing panen yang jualan wedhus ya. Panitia, iso dodolan kulit bareng ngono kae. Jadwal tahunan lumayan ya, Mbak. Iya. Gitu loh. Kira-kira Pak Taso, Pak itu ya terserah mau bagaimana pendapat. Iya. Alhamdulillah. Udah tercerahkan Pak Yai. Puas saya dengan jawabannya. Artinya seremonial ritual ini ya memang sudah terjadwalkan bagi kaum muslimin. Tapi hikmah di balik itu yang lebih utama sebenarnya Pak Yai. Iya. Ketika ritual kosong dari spiritual, Iya nggak ada nilai. Nggak akan ada nilai. Orang diterima oleh Allah aja enggak. Nah, yang manapun. Bukan hanya korban. Iya, siap Pak Yai. Terima kasih. Ritual manapun. Iya. Tapi aku pasti diterima. Aku pasti diterima. Nah, Siap. Iya. berarti kalau misalnya ada yang ceramah tentang nanti jadi tunggangan kamu di Siratal Mustaqim, Iya. itu berarti nggak ada Ngaruhnya. suratnya apa nggak ada hadisnya nggak ada ya Pak? Nggak ada. Berarti itu berarti Iya. pembohongan publik juga kan? Iya, aku dia baru sekarang. Makanya Pak Ustadznya suruh naik ini, naik sapi. Iya. Suruh dicoba dulu Pak, naik sapi Pak. Nanti kan kalau misalnya ada yang kayak gitu kan ngomong kayak gitu kan saya bisa nanya. Iya, naik kambing Pak. Iya. Dicoba dulu. Jadwalnya kan tiap tahun harganya naik ya Pak. Iya, muda terus. Dan gimana Bang? untuk cerita yang katanya Nabi Muhammad tuh, Gimana? bener apa enggak sih tuh? Maksudnya gimana cerita Yang Nabi dia Muhammad? berkorban seumur hidup sekali, yang kata buat umatnya sama buat keluarganya gitu. Ya itu bener apa enggak? Kalau memang bener kan Allah jelas-jelas di sini nggak nerima masa daging dan darahnya. Masih ya Nabi Muhammad nggak tahu soal ayat ini gitu. Iya. Gimana tuh coba? Ya, Rasulullah benar pernah berakikah untuk kedua cucunya. Itu ada. Oh itu akikah ya? Akikah. Oh bukan kurban, bukan ya? Akikah. Oh, iya. Akikah untuk kedua cucunya itu. Iya. Tapi jelas penjelasan Pak Yai tadi gitu kan, bahwa Allah tidak akan menerima darah dan dagingnya gitu kan, kecuali ketakwaan kan begitu. Ya kita sepakat lah gitu kan. Kalau amalnya berkurban itu karena dia ikhlas, nggak akan diterima kan begitu kan ya. Sepakat kita itu kan. Iya, begitu Bang. Ya Nabi Muhammad pun melakukan itu bukan dalam rangka ria gitu. Tapi karena Nabi memang Muhammad itu korban apa akikah? yang jelas di riwayat hadis ya gitu kan. Ya ini perlu kita kaji lagi sih memang gitu kan. Iya. Nabi Muhammad itu setahu saya dia berakikah. Oh, Akikah. tahunnya tuh kurban malah. Cerita-ceritanya gitu ya. Iya. Itu kalaupun itu hadis gitu kan, hadis tentang akikah itu ya hadisnya sahih.
tentang akikah. Kalau akikah iya. Kullu mauludin apa ya? Setiap yang dilahirkan itu tergadaikan. Nah, tergadaikan dengan akikahnya. Itu. Nah, kalau riwayat berkurban sendiri, ya mohon maaf, saya juga penuh keterbatasan ya. Saya belum tahu hadisnya tentang berkorban. Nabi Muhammad pernah korban kambing gitu ya. Ya kan. Di Idul Adha. Satu buat umatnya seluruh gitu kan. Ya. Ya, terus buat keluarganya yang satu gitu. Oh, pernah dengar gitu? Pernah? Oh, pernah. Ya, saya belum belajar itu ya. Ya sah-sah aja sih gitu kan, tapi kan tetap esensinya itu tadi kan takwa gitu. Gimana Pak Tarso? Pas nggak ada yang jawaban ini? Atau mau ditambahkan? Gimana? Ya, kalau tadi kan diceritain bahwa ritual ini kan dasarnya kan dari mimpi. Ya. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim punya anak lagi lucu-lucunya, mimpi suruh sembelih. Iya. Cobalah kita berpikir agak naik sedikit lah ke hakikat. Iya. Itu anak satu-satunya disuruh nyembelih, kan hakikatnya kan suruh menghilangkan kemelekatan di hati anaknya itu kan. Kemelekatan. Dan kata Pak Kiai yang diterangkan dalam itu, hal yang paling susah itu kan menghilangkan kemelekatan. Iya. Masuk anak, Iya, istri. betul. Ya kalau mungkin Pak Lukman udah belajar ya udah jalani, kalau saya kan belum ya. Jadi saya juga nggak bisa merasakan, mungkin Pak Lukman mungkin bisa merasakan gitu malah ya, karena dia udah rasakan, udah nempel di sini kan, udah jalan kan, saya belum. Dan hal itu yang paling susah katanya. Melepas kemelekatan anak, harta benda dan sebagainya. Kalau kita mau naik ke satu tingkat ke hakikat. Ini kan syariat jenengan rasanya. Coba naik ke bagian itu. Ya mungkin jenengan kayaknya lebih pas. Iya. Karena jenengan kan udah pernah merasakan tuh gimana cara menghilangkan kemelekatan itu. Kan saya belum bisa. Nanti paling enggak saya bisa belajar dari Pak Lukman lah gimana cara, kan ada tahap-tahapan. Ini kan esensinya kurban. Kalau saya cuma kurban perasaan. Ya, korban itu hakikatnya kan menghilangkan kemelekatan. Punya duit di kurban ini kan pribadi. belajar ke arti kita. Ya. Gimana rasanya? Ya. Saya bicara masalah rasa, bukan masalah. Iya kan, Ya. kalau soal rasa, kalau rasa itu kan yang jelas yang saya tahu rasa nggak pernah bohong, gitu kan. Rasa itu nggak pernah bohong. Tapi kalau soal rasa, itu kan individu Pak. Artinya setiap pribadi yang bisa merasakan itu. Dan mungkin setiap kita punya rasa yang berbeda-beda. Dalam unsur kemelekatan yang harus dilepas, pasti punya kalau cerita tentang itu, gitu kan. Ya kebetulan kan aktornya saya saat ini. Gitu. Ya, Mbak Nur mau ditambahkan ini mengenai tadi. Ya, kalau masalah korban itu kan urusan syariat ya. Kalau bisa itu kan ibarat kayak tanah ya. Tanah itu kalau di luarnya aja itu gersang. Tapi Tanah kalau luar takwa itu kan dari dalam. Iya. Tanah yang bawah itu kalau kita balik ke atas Ya, itu lebih subur. lebih Makanya subur. harus dari dalam dulu keluar. Nah, ini ilmu tandur nih. Ilmu Iya. Tani. Ya. Kalau tanah yang di atas itu kurang kesuburannya. Iya. Kalau kita balik dari yang bawah, kita akan merasa subur. Iya. Takwa itu kayak gitu. Iya, apa. Nah, terus Pendapat saya gitu. ya mungkin teman-teman ada diskusi yang lain. Monggo. Ini silakan. biasa ini nih. Pak Tarso monggo. Ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Ya, cuman mau nambahin aja nih Pak Lukman. Monggo, silakan. Ya sekarang mungkin umum ya Pak Kiai, masalah kurban itu kan biasanya kalau satu sapi itu kan biasanya kan 7 orang. Nah selama ini kayaknya masih jalan ya. Itu kulit itu Pak Kiai, kan dijual itu. Tapi dengan kesepakatan bertujuh itu kulitnya dijual, nanti berapa ya, misal laku 200 berapa, nah nanti bisa dibeliin kantong kresek ini dan sebagainya. Nah itu dibolehkan nggak Pak Kiai? Jadi supaya mungkin sahabat-sahabat ngopi dhisik itu di luaran tuh kalau memang masih jalanin ini mungkin bisa merubah apa gimana Pak Kiai? Selama ini masih ada, begitu masih ada Pak Kiai. Tapi kesepakatan Pak Kiai. Gimana nih kalau dagingnya nggak usah dipotong-potong? Masalahnya kalau dipotong-potong juga mubazir.
dibuang juga gitu loh. Kulitnya? Dan kulitnya. Oh, kulitnya. Kan potong-potong gitu. Ya, ya, Itu ya. dibuang dikasih kadang dia dibuang. Dibuang. Gitu. Nah, karena ada kesepakatan orang yang korban ketujuh itu dijual lah itu. Nah, untuk beli kantong kresek ya kadang-kadang untuk beli kue apa rokok. Iya ngurusin panitianya gitu. Panitia. Itu dibolehkan nggak Pak Yai gitu. Ya. Nah, itu kalau mungkin Ya. ngopi di luar bisa menerima informasi. Karena pertanyaannya dibolehkan apa tidak, ya nyatanya boleh gitu loh. Kalau cerita boleh apa tidak, ya nyatanya boleh gitu loh. Apanya yang ditanyakan? Ya, ini. Nyatanya boleh, nggak boleh tangkep kan? Buktinya juga nggak ada yang nangkep, nggak ada yang larang, nggak ada yang. Iya. Nah, ini karena hukumnya aja. ketika saya menyatakan boleh atau tidak boleh harus ada konsekuensi. Iya. Kalau nggak boleh larang dong. Iya. Itu. Kalau pertanyaannya boleh apa enggak ya? Nah, nyatanya boleh gitu kok. Apa mau ditanyakan? Oh, nyatanya boleh, buktinya masih berjalan. Iya. Cuman masalahnya sesuai nggak dengan nggak? syariat? Nah, Iya, sesuai dengan syariat enggak gitu ya. Kalau secara syariat Pertanyaannya, itu, ya. ya, sedangkan kita mau berkorban aja, diusahakan jangan sampai cacat syaratnya. Kupingnya nekuk aja jangan, ya kan? Beleknya jangan. Artinya harus sempurna. Ya, sempurna. Ketika korban itu ada bagian apapun, bagian dari korban yang terjual, berarti kan nggak utuh dong. Iya. Kan dijual. Ya. Geng. Sempurna nggak? Nggak sempurna. Nah, ya itu tahu. Iya. Makanya dari dulu juga dari zaman Nabi itu adalah riwayat-riwayat korban. Kalau mau korban itu ya dia ngupain kalau untuk itu. Oh. Oke. Jadi yang korban harus mengeluarkan uang untuk upah yang motong, Iya. untuk upah yang beteti, Iya. beli kantong kresek. Iya. Jadi kalau saya panitia korban, Mas Kris korban nih, kan nonton sapi apa atau kambing tok. Pun diserahno wis. Panitia ngomong, Mas Kris, tambah 100.000. Karena untuk yang motong. Dagingnya nanti kan juga harus Dikreseki. di kantong-kantong nih. Iya. Gitu loh. Terus ngerawatnya itu selama disimpan di sini ada 3 hari, ada 5 hari kan. Iya. Ngurusi orang, suruh nyariin makanan, Iya. jagain kotorannya. Benar. Paham nggak? Iya. Minta. Iya. Bukannya ini dijual. Harus dibagikan. Nah, tetap ini kita bisa kulit ini. Udah pas nanti pembagian kulit misalnya. Ini tak berikan kepada Pak Lukman. Diberikan kan? Iya. Kan gitu. Kan memang harus dibagikan. Iya. Kalau sudah diberikan, oh terserah dia punya dia, harap didol, harap diapanya, harap dipotong-potong kerupuk, terserah yang terima. Iya. Tapi kan si pengorban ini, korbannya sudah sampai kepada Iya. yang menerima. Iya. Itu. Kalau panitia itu bukan orang korban. Iya. Panitia juga bukan mustahik. Iya. Panitia itu wakil dari orang yang berkorban supaya dia mengurus dan menyampaikan kepada yang Berhak menerima. berhak menerima. Benar. Itu masalah jatah ya nanti kalau itu ada jatah dia, kalau memang dia dapat jatah kulit kambing, jatahnya dia harap didol atau terserah, itu jatahmu. Iya. Tapi jangan sengaja kesepakatan namanya didol ini. Untuk ini ya kan. Iya. Jumlahnya akeh kayak Istiqlal kayak Adin ngene. Dol ngutuk mobil lumayan juga, mobil motor. Gitu loh Pak. Iya. Kalau boleh ya, nyatanya boleh gitu. Kalau pertanyaannya boleh apa enggak, nyatanya boleh itu. Syar'i apa tidak? Iya. Nah itu gimana Pak? Iya. Terima kasih Pak, penjelasannya udah dong nih. Ini untuk sahabat-sahabat ngopi di luar yang mendengar informasi ini. Jadi kalau misalnya kulit itu dijual, itu menurut syar'i nggak dibolehkan. Tapi kalau dikasih cuma-cuma boleh. Jadi ya dikasih boleh. Tapi kalau dijual nggak boleh, walaupun
itu kesepakatan bertujuh yang korban. Iya. Mungkin udah deal Pak Yai. Iya. Mungkin itu teman-teman ngopi di luar Iya, penjelasannya ape, ya. Saya nambahin yang tadi Andri, ya. masalah akikoh. Rasulullah melakukan akikoh untuk cucunya, tapi juga Rasulullah berkorban. Iya. Akikoh itu al-gulamu murtahanun bi akikotihi. Yitbahu anhu bi yaumi sabihi. Wa yukhlaqu ra'sahu wa yusamma. Jadi dasarnya akikoh itu al-gulam itu bayi yang lahir. Gulam namanya. Murtahanun itu tergade. Iya. Bi akikotihi. Dengan akikohnya, ya kalau laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor itu akikoh. Jadi kambingnya itu sebagai tebusan. Ya karena sesuatu yang digadekan, tebusannya kan juga nggak boleh berkurang. Iya. Nggak bakal mau, Iya, betul. harus utuh. Tuh. Itu ya. Nah, ini bakuan fi yaumi sabi'i yang disembelih pada hari ke-7 setelah kelahiran. Setelah 7 hari biasanya puput kuser tuh, 7 hari. Iya. Itu hanya nanti secara fikih ada muasaah, ada kelapangan waktu. Ya, sehingga ada yang nunggu 40 hari, ada yang ya sampai dewasa. Baru keka. Itu keka, Nabi melakukan itu untuk cucunya Hasan Husain. Itu di hari ke-7 kemudian dicukur rambutnya tadi itu dan diberikan nama. 3 itu. Kekah, cukur rambut, ngasih nama. 3 ya. Iya. Enggak sunat, enggak kawin, enggak. Kekah, cukur rambut, ngasih nama. Kan, Pak, bagaimana untuk kawin? Masalah lagi tuh. Terus dibuat hidangan orang yang pada undangan. Ya. Keren itu, masalah. Masalah itu. Selesai. Akikah mah Oke. Iya. Iya. Ada yang begitu? Ada. Banyak. Nah itu ya, kemudian korban, Nabi korban 2 kali. Oke. Nah, ini. 1 korban untuk dirinya. Ini. Ya. Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, terimalah korban dariku. Kemudian Nabi memotong lagi. Iya. Allahumma taqabbal li ummati. 2 kali Nabi itu korban, 1 untuk dirinya, 1 untuk seluruh umatnya. Di umat Muhammad itu orang korban wis dikorbanno Kanjeng Nabi. Cukup 1 ekor kambing. Makanya kalau muncul sekarang 1 orang 1 ekor kambing enggak. 1 ekor kambing untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Iya, Rasulullah melakukan. Cari boleh dah hadis-hadisnya riwayatnya ada nanti. Siap. Nabi Muhammad korban untuk umatnya. Iya. 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Nabi Muhammad korban 1 ekor kambing untuk seluruh umatnya. Jadi umat Muhammad yang tidak korban sudah dikorbankan Nabi Muhammad. Kerennya Nabi Muhammad kayak gitu. Nah sekarang muncul 1 orang 1 ekor kambing, 1 sapi diukur 7 kambing. Landasannya apa ya? Nggak tahu dah. Bener kata Nah, itu. ayah. Kepentingan. Penting bener kata ayah. Hah? Waktunya Bener kata panen, ayah. jadwal panen. Kepentingan. Kepentingan jadwal Bener panen. kata ayah. Nggak tahu, pokoknya nyatanya kayak gitulah. Iya. Itu kan dibuat-buatan bisa. Iya, Namanya iya. tulisan kok. Iya. Di koran nggak ada. Nggak ada. Mohon monggo kalau nek ora puas ya terserah ya yang saya tahu itu. Atau jangan-jangan mimpinya Nabi Ibrahim suruh akikah gitu. Ya kan? Tergadaikan kan? Tergadaikan. Ya kan? Apa. Ya alhamdulillah. Ini pencerahan luar biasa nih. Kita mau itu aja soalnya. Ini sumber-sumber hadis, sumber-sumber dalil gitu kan, sebagai dalil nasi untuk menetapkan gitu kan. Bisa juga sih, kan belum di akikah kan. Iya. Iya. Sebagai akikah jangan-jangan Bisa ya. jadi gitu. Yang Kan Nabi Ismail Ibrahim belum akikah. nyembeli Ismail. Dibelokin deh. Iya. Ya sepakat Pak. Alhamdulillah dapat pencerahan saya. Pertanyaan juga. Iya. Nah, selanjutnya Mas Kris mungkin ada pertanyaan atau unek-unek apa gitu? Nggak ada. Gitu. Mbak Nur, mau ke Mbak Nur? Hah? Nggak ada. Udah, malam hari ini sepi dari pertanyaan. Ya, setengah jam nih. Ini biasa nih. Pak Tarso ini kalau udah begini nih. Pancingan dulu. Pancingan dulu nih. Ribet Pak Tarso. Ya, kalau nggak ada yang nanya ya saya terpaksa harus nanya. Nggak terpaksa gitu. Ini kayaknya nggak berbobot, Nggak berbobot. tapi ya perlu penjelasan juga. nih. Iya. Ribet. Tadi saya kebetulan tadi ngopi Pak Yai. Nah,
udah 2 gelas, kebetulan datang Pak Prapto sama Mas itu. Mas Baim. Dia lagi ngeriung-ngeriung rokok. Karena rokok itu banyak Pak Kai, ngerokok si numpo gitu. Nah di situ lah timbul pertanyaan nyeleneh gitu. Gimana sih Pak Lukman? Pak Prapto nanya Pak Lukman. Betul. Bisa nggak mengada-ada ini? Iya bener. Kisah nyata ini tadi di bawah. Iya. Demi Allah ini benar kisah nyata. Jadi Kisah nyata. ini bukan mengada-ada. Iya. Gimana Pak Lukman nih? Rokok ini ceritanya gimana sih? Ada yang bilang ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, ada yang mubah, ada yang ini. Saya kok bisa ya kebenaran itu versinya beda-beda, menurut saya makruh, mubah ini. Sebetulnya kebenaran gimana gitu? Ya saya nyetok ya kalau kebenaran itu sebetulnya ya al-haq mirobik ya, Iya, benar betul. Allah. Betul. Tapi kan bicara rokok di sini kan menurut fikih Iya. itu kan kadang-kadang berdasarkan manfaat dan mudaratnya seberapa gitu. Betul. Ya tadi udah dijelaskan ya Pak Iya, ya, iya. masalah kalau misalnya rokok ini bermanfaat ya boleh kasusnya, tapi kalau memang nggak bermanfaat artinya dia mungkin punya penyakit terus nggak boleh ngerokok ya boleh lah, atau mungkin sebetulnya ada sih duit untuk beli rokok tapi anak besok itu juga mau sekolah perlu ongkos. Iya. Nah itu ya bisa juga makruh ya, Iya, bisa iya. makruh. Iya, iya. Tapi kalau ada ya mubah aja gitu. Iya. Ini mohon penjelasan lagi. Masalah ini masalah kebenaran lagi. Soal kebenaran di bawah ya. Katanya kebenaran tuh iya itu. Iya. Harus disampaikan. Supaya sahabat-sahabat ngopi disik di rumah ini nggak salah paham nih. Iya. Kok perokok itu rata-rata orang NU. Jadi identik dengan NU. Orang sama nih, Islam kalau ngerokok ya orang NU. Iya. Jarang saya lihat orang Muhammadiyah ngerokok itu. Ini supaya penjelasannya ini, Pak. Kok ada sampai saklek kayak haram gitu gimana? Ya kalau makruh oke lah. Iya. Kata mubah gitu. Mohon penjelasannya. Kita rokok baik hukum wajib, sunnah, mubah, Makruh, makruh, haram. Iya. Itu kan cuma omongan orang. Iya. Betul. Ya kan? Iya. Kalau kita cerita benar kan simpel. Benar itu simpel. Kalau nggak simpel nggak benar. Mesti hasil pikiran yang berbeda-beda pasti. Iya. Ya, nah, udah nggak apa-apa, kita berbeda nggak apa-apa. Tapi saya hanya ngajak simpel. Bagi orang yang berakal dulu, ulul albab ya. Iya. Orang yang ulul albab itu dia berani menyatakan, Robbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Rob ya Tuhan kami, semua yang kau ciptakan itu nggak ada mudorot, nggak ada sia-sia, semua bermanfaat untuk kita. Termasuk rokok berarti dong. Iya. Nah itu kadang-kadang ada yang memberi keterangan haram rokok itu kencingnya setan. Kok bisa? Setan waktu itu terbirit-birit terkencing-kencing tumbuh tembakau. Lu orang apa setan kurang gawean kok kencing amat. Aku kan enggak suka. Ngomong itu ya sumbernya kok kono kae. Dalil-dalil ngono kuwi. Nggih. Kurang gawean kok. Kencing setan kencing sambil lari-larian. Saya kan nggak suka kayak gitu-gitu. Iya. Jadi ya yang pasti Pak, nggak ada yang sia-sia. Jadi Allah menciptakan tembakau, ya kan? Ya ada manfaatnya buat rokok. Kalau sekarang tembakau itu dihukumi macam-macam, taruhlah nggak boleh buat rokok, pantes sih mbakau ikut di sayur apa? Apa mau buat sayur bening, apa mau sayur sop, apa mau campuran Indomie, apa mau campuran pangsit? Emang enggak, nek ya enggak rasa rokok apa-apa. Iya. Nah, Iya. tujuan pangsit nganggo mbako aja iki ngono. Iya kan? Nah, mbako diciptakan tuh nyatanya ya manfaatnya. Satu mbah-mbah kita dulu nggo nginang, Pak. Susur. Iya. Ya kan? Dan nyatanya mbah-mbah kita walaupun udah sepuh, giginya kuat-kuat. Menguatkan gigi, Pak. Walaupun hidungnya jadi jubang. Bahkan bukan hanya Mbah Putri. Orang-orang laki raja-raja itu di sininya ada sajak kinangnya. Ada lumpang. Itu abang. Rojo-rojo. Ya mboten, lanang wedok nginang itu biyen. Nah, di samping nginang ada cara lain, dilinting dinggo rokok. Nah, memang mbahku diciptakan menurut Allah untuk itu. Tolong kalau nggak boleh untuk itu kira-kira dinggo apa kira mbahku ya?
Nggo jangan asem apa nggo jangan. Nggo lodeh apa. Wong Amerika itu kesulitan cari mbako kertas, Pak. Diolah. Iya. Rokok-rokok Malioboro itu kertas itu. Suket itu. Mergo ora mbako, goblok ngono. Gendeng po. Iya bener. Kita mbakonya nomor 1. Gendeng po. Makanya digembor-gembor kan nggak boleh itu sono olahnya sono. Aslinya karena di sana susah nyari mbako, nomor 1 itu Indonesia. Iya. Dan cukai tertinggi pajak. Kok main kap dari rokok. Asal tahu aja. Sekarang yang mengharamkan rokok itu, tolong carikan solusi, suruh tutup pabrik rokok terus karyawannya tampung. Ojo ngemeng doang. Iya bener. Geledek suaranya darder, hujan nggak ada. Iya. Ini enggak? Iya. Gluduk terus. Hujannya kapan? Dari dulu gluduk. Agama aja nggo pameran ah. Nyatane ngono lho. Iya bener. Engko nek aku ngomong keceplosan ta enak lho. Gitu. Ini enggak? Iya. Ojo dong denggar yang dindi cuma nggo pameran. Kita hidup jadi manusia. Jenis kelamin itu penting. Jenis kelamin itu kan status. Status. Iya. Iya. Betul nggak? Perlu nggak kita punya jenis kelamin? Betul. Perlu. Iya. Bangga nggak kalau kita punya jenis kelamin? Bangga. Ini bangga nggak? Bangga. Jelas ya. Tapi akankah jenis kelaminmu dipamer-pamerkan gembar-gembor di pasar? Enggak. Pengedan nih. Oh itu. Apalagi kok paksa, peluk jenis kelamin gua, peluk gendeng gue. Nah orang meluk mlebu neraka. Wah, caedan enggak. Ya ibaratnya ngono kuwi ya. Iya. Tetap kita harus punya dan kita bangga. Ojo dipamer-pamerno. Kok gembar-gembar ngene kaya soal agama dhewe. Wah, kabeh dianggap haram, kabeh dianggap neraka kabeh kok paling suci dhewe. Iya. Nek ora oleh ngerokok iku mbako to kasih solusi nggo apa dong mbako itu. Nyatane yo payu. Nih Pak, Indonesia Pak. Ada orang Pak. Ya. Datang kepada seseorang. Minta-minta. Karena Pak, di rumah nggak ada yang dimasak Pak. Iya. Gue cukup beras ra ono. Ning dhewe karo ngerokok minta-minta ya. Loh, gue cukup beras ra ono Pak, tapi ngerokok tetep. Betapa pentingnya rokok dalam kehidupan ini. Darahnya piye? Iya. Saya nggak punya beras di rumah nggak buat masak nggak bisa beli nggak punya duit buat beli itu. Tapi kalau ngerokok rokoknya bungkusan. Iya. Mbok yo aja tuku rokok, mbok tuku beras ngono. Enggak, Pak, rokok pasaran gitu. Enggak bisa dipahami enggak ini, Mas? Paham. Betapa pentingnya rokok. Iya. Amin, Pak, aku mendingan gak mangan, Pak, timbangannya gak ngerokok. Ada enggak? Ada, saya Dari sendiri itu. Saya sendiri kalau misalnya nih Kalau nggak seneng, nek gak seneng haram ngono wae, nek sing seneng wajib. Ngono. Sing kadang-kadang seneng nggo itu nggo iseng-iseng sunah ngono wae lah. Walah. Tapi Kaya aku ya wajib nah aku. Iya. Nah, orang ngerokok ya piye ya nyunyak-nyunyak orang kan. Kecut ora rokok, kecut ah. iya, apa. iya, terima kasih Pak Kiai penjelasannya. Tapi paling tidak gini Pak Kiai. Diskusi kita itu kan tetap dikembalikan ke dua rel tadi ya, Iya. Al-Quran dan hadis. Iya. Kayaknya di dalam Al-Quran itu yang membahas masalah rokok itu nggak ada. Enggak ada. Kalau memang nggak dibahas di Al-Quran, status itu tetap mubah. Mubah itu dalam artian dilaksanakan nggak dapat amal, ditinggalin nggak dapat amal. Mubah, kayak orang makan enak itu kan mubah. Oh, saya dapat manfaat kalau dilaksanakan. Ya itu. Wajib berarti, wajib Tapi dong. minimal kan Wajib. nggak ada hukum yang mengaitkan itu Saya haram yang itu. menghukumi ya. Iya. Oh, emang siapa yang harus menghukum ke dia? Allah yang menghukumi ya. Jadi ini Gini, gini, hukum menungso kok. pemirsa sahabat ngopi di luar, memang selama ini pro kontra antara haram, makruh, apa mubah itu ya udah terjawab lah. Coba
sahabat ngopi dhisik di luar, carilah ada nggak di Al-Quran yang membahas masalah rokok itu haram apa enggak, atau enggak hadis. Kalau memang ada ya nanti boleh di-share ke sini lah di Japri, kan ada di videonya. Iya. Kalau memang ada ya, Iya. selama ini kan dicari-cari nggak ada ya Pak, ya Nggak namanya. ada, Ya, iya. masalah rokok ini. Nggak ada. Soalnya di masyarakat kalau ngerokok ya ada yang bicara itu haram ini. Ada Pak, nggak ada. Katakan ada ayat Al-Quran itu yang digunakan oleh orang-orang untuk mengharamkan rokok. Iya. Tapi surat berapa coba tanya, tulis wala tulqu biaidikum. Iya, waktu ku ya idikum ila tahlukah. Itu yang dijadikan alasan. Iya, itu Kalau untuk kias. itu mutlak rokok nggak ada. Nggak ada. Yang spesifik terhadap Spesifik, rokok, ya, nggak ya. ada. Itu secara general. Ada nggak surat apa itu? Umum ya. Iya. Itu jangan kau menggerakkan tanganmu untuk membinasakan. Emang rokok membinasakan? Iya. Oh iya. Apa coba? Wa anfiku fi sabilillahi wala tulku bi aidikum ila tahluka Hati. wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dianggap merokok itu menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Karena apa? Jangan rokok nih nanti kamu mati. Itu orang takut mati. Ya kalau para perokok emang nggak pernah takut mati. Kalau ngerokok mati, nyalain aja. Nyumet nih. Goblok lu. Kenceng gua. Mendeng. Enak. Kalau tadi dihubungkan dengan NU, kenapa NU ngerokok? NU di mana-mana dihormati. Lihat itu di pom bensin, di kantor-kantor itu. Setelah kita mau masuk pom bensin, NU smoking, berarti NU kudu ngerokok. Mau masuk kantor, NU smoking, NU ngerokok. NO smoking. Iya kan Pak? Iya. Nah, iya. Pom bensin. Karena ada hubungan dengan kenapa mesti orang NU yang ngerokok? Iya karena NU smoking. NO smoking. Nah, orang smoking orang NU. Ngono digowo-gowo urusan perkara rokok yang ora kena ya. Nah, akan lebih utama lagi kalau rokoknya sin gitu kan. Nah, itu kan sehat. Itu solusi. Ini kayak kita nih, ini lu jangan rokok tuh, nggak boleh gini. Solusinya mana? Nah, ya kan? Iya. Selesaikan masalah tanpa masalah. Masalahnya merokok, selesaikan, jangan rokok. Tetap kamu tidak kehilangan kebiasaan merokok dan sehat. Oh, kok sehat? Herbal. Ada solusi, jangan cuma nggak boleh tok dong. Kita ngasih ke solusi. Iya. Keren kan? Keren. Nah, no kudune. Orang haram. Solusinya gimana dong? Iya. Gitu. Bener. Kan gitu atas. Iya. Sepakat wae. Sepakat mulu nih. Sepakat memang. Memang kadang-kadang segala sesuatu itu kan bicaranya manfaatnya kalau lebih banyak dari mudaratnya, sekalipun itu haram, itu kan dibolehkan kan. Yang seperti contoh kemarin itu, kalau misalnya nggak ada makanan sama sekali, adanya bangkai, ya makan nggak apa-apa. Soalnya kalau nggak makan kan mati. Iya. Ya itu mudaratnya. Iya. Nah ini juga ada cerita masalah rokok ini, kisah nyata nih Pak. Saya tuh punya temen namanya Mas Ali, itu orang Betawi, tukang servis saya. Dia itu herannya itu kalau servis itu kalau nggak ada rokok, dia nggak bisa berpikir. Saya juga heran. Kalau servis-servis itu udah saya bongkar, saya tuh kalau nggak ada sebungkus rokok, dia kebetulan rokoknya ya kayak ini, mil gitu ya. Sama kopi nggak bisa mikir. Cari-cari nggak ketemu nih. Jadi sudah saya cariin kopi, beliin rokok, baru beberapa isepan lah, ibaratnya satu batang habis, itu ketemu. Yaitu apa memang kebetulan, apa ini nggak tahu. Yeah. Tapi yang jelas, gimana sih Mas kok bisa begitu? Saya nggak tahu. Jadi kalau saya udah ngerokok itu kayak inspirasi itu ada aja nih penyebabnya. Kalau nggak sini. Jadi cepet banget ngambilnya. Oh ini kalau nggak ini cepet. Kalau nggak ada rokok, blank son. Nah, berarti kan Nggak bisa, rokoknya. Ya. nggak bisa mikir. Itu namanya Mas Pak Ali itu. Asik.
Jadi kalau dia servis saya panggil, udah bos, biasa kopi sama rokok sebungkus. Oh kan, pernah waktu itu kan bos saya juga pernah kebakaran makanya, jadi trauma di masa rokok. Itu namanya soal itu nyerah. Bos saya kan Cina, kok kalau saya nggak boleh ngerokok servis ini, udah cari tukang servis lain. Lah emang kenapa Li? Saya nggak bisa mikir. Dia bingung bos saya akhirnya. Ya udah tapi hati-hati ya. Ya saya suruh bantuin ngawasin. San, ntar bantuin ya awasin karena memang trauma dia pernah kebakaran. Itu awasin. Iya ya kok saya awasin gitu. Itu nggak ada rokok nggak bisa mikir. Dan dia cerah. Nyerah. Nggak ada rokok nggak ada kopi. Saya mending nggak servis lah, nggak ada peduli nggak apa-apa. Soalnya kenapa? Saya nggak bisa mikir. Itu satu contoh yang dan ada lagi contoh saya teman saya juga bikin YouTuber YouTuber. boleh nanti dicari lah di bukan promo ya saya teman saya nanti di apa namanya di YouTube ini Untung Prasetya itu dia kan bikin serial kisah misteri itu. Dia kalau udah di depan laptop nih itu wajib hukumnya kopi 1 gelas gede sama rokok. Enggak ada itu tujuannya, nggak bisa nulis. Tapi begitu dah nyalain, itu kata dia, itu mengalir aja. Bikin cerita itu kan minimal satu episode itu 40 menit, antara 45 ke sini lah 42, 39, 36. Itu mengalir aja cerita, teng. Begitu nggak rokok berhenti. Rokok habis berhenti. Jadi Wasilah. Jadi katanya idenya dari situ juga ya kan? Iya. Wah nggak ada rokok mas. Mau ini mau servis, ya saya ada rokok. Bikin 1 jam jadi satu cerita. Itu berarti kan manfaat lebih banyak dari ya sama kayak kita aja ya. Mungkin kita ngaji begini nggak ada kopi dan ini juga nggak keluar ide itu. Ya, Atau ya. Mungkin jadi ini manfaatnya. Ya. Mungkin. Ya. Suntuk, ya kita lagi di teras, ngapa ya, mau ngapain ya bengong, nggak ada rokoknya ini. Dan yang lebih sadis lagi kata Pak Kiai, orang yang ngopi segelas sambil ngerokok ini mengingat Allah itu kan lebih itu lebih hebat lagi tuh Pak Kiai. Itu hakikat malah dia. Itu langsung ke sang pencipta. Jadi ini wasilah untuk ini pemirsa, wasilah untuk ketemu sama Tuhan kita. Kata Pak Kiai loh. Ini maaf bukan makam saya nih. Ini Pak Kiai nanti yang cerita. Oke Pak Kiai, jelasin Pak Kiai kebenarannya Pak Kiai. Apa memang benar Pak Kiai? Rokok 1 batang sama kopi ini menghadirkan Allah di ini lebih bermanfaat kalau memang rokok itu haram Pak Kiai. Ini untuk ini Pak Kiai, untuk membantah orang-orang di luar itu bahwa rokok itu haram. Itu kan perlu kita testimoni Pak. Begini sebetulnya. Kita nggak usah terlalu berlarut-larut tentang segala macam dari mulai awal rutinitas ritual, seremonial, ritual yang dijadwalkan dan lain sebagainya ya. Apapun bentuknya. Baik. Yang pasti yang harus disadari itu, sadari kita ini adalah makhluk ya, yang istimewa. Makhluk Tuhan yang istimewa. Ini dulu saya pokoknya dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Bahkan di Quran disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Walakot karomna bani Adam. Aku muliakan keturunan Adam. Artinya manusia. Jadi kita dimuliakan Allah benar. Makhluk yang dimuliakan Tuhan. Dan kita ini adalah makhluk spiritual. Ya. Nur Pak. Kita ini nur. Bahwa nah khususan nur itu. Mbah Nur. Nur. Ini kita ini semua artinya nur. Spiritual, energinya energi spiritual, dan yang kita gunakan ini energi spiritual, bukan energi material, bukan. Material kita nggak bisa apa-apa. Nah, kita ini adalah makhluk spiritual yang ditugaskan oleh Tuhan ke alam dunia berperan menjadi manusia. Jadi peran kita di dunia itu cuma satu, cukup jadi manusia. Nah, kemudian berkembang di akhir zaman ada tausiah yang menyatakan laqad khalaqnal apa itu
Lakot kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu uswah hasanah. Teladan yang baik. Dan Rasul di sini diidentikan dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau mau ngikutin, ikutin Nabi Muhammad. Uswah Nabi Muhammad. Kenapa kita ngikutin Nabi Muhammad? Karena satu, simpel jawabannya. Karena Nabi Muhammad adalah manusia. Muhammadun basarun. Muhammad itu manusia. Jangan ini seperti apa? Lakal basar. Bahwa kal yakut bainal hajar adalah. Tapi dia manusia. Kenapa kita suruh ngikutin Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu manusia, dia mengerti manusia, bertugas untuk memanusiakan manusia. Ampun. Orang macam-macam. Loh, kalau kita mau jadi manusia yang ngikutin Rasul, ya ikutin Nabi Muhammad. Berperanlah kamu sebagai manusia, mengerti manusia, berusaha memanusiakan manusia. Selesai. Selesai. Enggak disuruh jadi macam-macam, apalagi suruh jadi hakim. Enggak. Manusia itu udah paling keren. Cuman manusia sendiri yang merendahkan diri. Lakot kholaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala. Dia rendahkan sendiri, kenapa? Udah benar-benar jadi manusia, kepengen jadi kiai. Ntar kalau udah jadi kiai, gayanya udah nggak kayak manusia. Edan, Pak. Udah benar-benar jadi manusia, pengen jadi pejabat. Jadi pejabat gayanya udah nggak kayak manusia. Umurnya, aku nggak level. Saya nangis, aku nggak level. Ya menungso ora karo level menungso level karo wedhus belum. Coba dah. Udah berjadi menungso mulia, akhirnya jadi pejabat, dihina-hina sama orang, di demo sama rakyat, ditimpukin pakai telur busuk, fotonya dibakar dan sebagainya. Setelah jadi pejabat mau. Bener-bener pengen jadi manusia, pengen jadi presiden. Udah presiden lagunya kayak menungso. Iki saking kadang-kadang wis bener menungso itu kaya wayang. Padha-padha wayange aja do macak dalang. Ngono lho, iki do macak dalang, Pak. Nggih. Wis dadi menungso beres ya. Ya kan? Termasuk apa tadi yang di itu. Nah, menungso itu kata bahasa Arabnya al-insan ya. Ya. Nah, al-insanu siri kata Tuhan. Manusia itu sirku.